Halo, kembali lagi di channel aku. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang tugas mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja let's go. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Krisna Joshua Sergio dengan NIM 180856163. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer dengan dosen pembimbing Idewe Made Bayu Atmaja Darmawan, Eskom MCS, dalam program studi Teknik Informatika Universitas Udayana. Jadi saya akan membahas desain subnetting IP kelas B dengan Cisco Packet Tracer. Untuk itu, mari kita lihat soal permasalahannya terlebih dahulu. Jadi, soal permasalahannya, sebuah perusahaan PT XYZ mempunyai IP jaringan 172.16.3.0/20. Rencananya IP tersebut akan dipecah menjadi beberapa subnet berdasarkan kebutuhan host dari sejumlah divisi yang ada. Divisi yang ada pada PT XYZ adalah sebagai berikut. Oke, jadi pada soal berikut kita akan menggunakan metode VLSM. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Namun sebelumnya mari kita lihat dari tabel jumlah hostnya. Jadi jika menggunakan prefix 24 akan memiliki jumlah 254 dan seterusnya. Seperti ada tabel di berikut. Mari kita hitung untuk divisi pemasaran. Jadi kebutuhan host ada 40, maka yang digunakan adalah /26 dengan rumus penghitungan sebagai berikut. Maka didapat tabel subnetting untuk pemasaran sebagai berikut. Untuk yang selanjutnya adalah divisi produksi, di mana kebutuhan hostnya adalah 30, maka prefix yang digunakan adalah /27 dengan rumus penghitungan subnet sebagai berikut. Kemudian didapat tabel subnetting untuk produksi sebagai berikut. Kemudian untuk divisi keuangan, kebutuhan hostnya itu ada 20, maka prefix yang digunakan adalah /27 dengan rumus penghitungan sebagai berikut. Maka didapat tabel subnetting untuk divisi keuangan sebagai berikut. Selanjutnya ada divisi IT. Untuk divisi IT, kebutuhan hostnya ada 10, maka prefix yang digunakan adalah /28 dengan rumus penghitungan jumlah subnet sebagai berikut. Dan tabel subnetting untuk divisi IT sebagai berikut. Untuk selanjutnya ada divisi SDM, di mana kebutuhan hostnya ada 5, maka prefix yang digunakan adalah /29 dengan rumus penghitungan jumlah subnet sebagai berikut. Dan tabel subnetting untuk divisi SDM sebagai berikut. Selanjutnya adalah untuk divisi gudang, di mana kebutuhan hostnya itu ada 4, maka prefix yang digunakan adalah /29 dengan rumus penghitungan jumlah subnet sebagai berikut. Dan tabel subnetting untuk divisi gudang sebagai berikut. Nah, jadi untuk divisi-divisi tadi kita sudah menentukan tabel subnettingnya untuk ke 6 divisi tersebut. Nah, jadi tabel ini akan kita gunakan untuk desain dalam Cisco Packet Tracer. Nah, untuk perangkat yang digunakan yaitu adalah router sebanyak 6 buah, switch sebanyak 6 buah, dan PC atau komputer sebanyak 18 buah. Kemudian untuk desain subnettingnya kira-kira sebagai berikut.
Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam penjelasan desain subnetting dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini sudah ditampilkan desain saya mengenai permasalahan tadi. Jadi di sini saya tidak akan merancang dari awal, melainkan saya akan menjelaskan isinya dari desain saya ini. Baik, untuk pertama, jadi kita menggunakan 6 router, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 6 switch dan 18 PC. Untuk kabel yang digunakan, saya menggunakan kabel copper straight through untuk menghubungkan PC dengan switch dan switch dengan router. Sedangkan untuk router dengan router saya menggunakan kabel serial DCE. Jadi untuk IP-nya yang kita masukkan pada PC, kita akan masukkan IP di sini 63.2 yang lanjutan dari tabel yang sudah tadi kita buat. Untuk subnet masknya itu mengikuti dengan prefixnya, dimana prefixnya adalah /26, maka 92, dan default gateway-nya 1. Kemudian untuk subnet yang kedua, kita menggunakan IP 66 dengan subnet masknya 224 dan default gateway-nya 65. Dan berlaku seterusnya untuk perangkat yang lain. Kemudian pada router kita memasukkan default gateway-nya di gigabit Ethernet 0/0 dan subnet masknya mengikuti dengan subnetnya. Dan untuk selanjutnya di router kedua, gigabitnya adalah gateway dari subnet kedua, yaitu 65, dan subnet masknya adalah 224. Kemudian untuk router 3 itu IP-nya adalah 97, dan untuk gigabit Ethernet untuk router 4 itu IP-nya adalah 129, dan berlaku untuk selanjutnya. Kemudian pada router juga kita isi serial ini, kabel ini untuk menghubungkan antar router. Jadi pada serial 0/0/0 kita isi IP address untuk router ini, dimana subnet masknya adalah sama, dan untuk serial 0/0/1 kita tambah 64 untuk mencegah adanya IP yang sama. Untuk router 1 juga router 2 maksud saya, kita menggunakan IP 162 dan subnet masknya itu 224. Kemudian untuk serial 0/0/1 kita menggunakan 226, 63.226. Dan hal ini dilakukan untuk router-router selanjutnya. Kemudian kita juga akan melakukan routing statik, di mana kita akan masukkan networknya adalah net ID-nya dari router yang dituju. Kemudian untuk masknya ini adalah nilai subnet masknya untuk router yang dituju, dan next hop ini adalah IP dari router tersebut, yang dimana merupakan IP yang ada di serial 0/0/0 dan serial 0/0/1. Dan ini berlaku untuk router-router selanjutnya, misalnya dari 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5,
ke 6, berlanjut ke 2 ke 1, 2 ke 3, 2 ke 4, dan seterusnya sampai router yang ke-6. Nah, jadi saya sudah menjelaskan tentang desain saya dalam subnetting ini dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian apakah desain yang saya buat ini dapat mengirim pesan dari subnet satu ke subnet yang lain, atau dalam arti lain dalam jaringan yang berbeda. Baik, mari kita coba untuk mengirim pesan. Kita dapat menggunakan Add Simple Video ini. Misalnya kita akan mengirim PC 0 ke PC 12. Kita lihat successful. Kemudian misalnya PC 17 ke PC 7, successful. Kemudian misalnya dari PC 5 ke PC 12. Nah, jadi selesai sudah pembahasan saya mengenai subnetting IP kelas B dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Semoga penjelasan saya dan pembahasan saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe, karena satu like ini sangat berarti untuk penilaian tugas saya. Jadi demikianlah penjelasan saya. Terima kasih, sampai jumpa.